Pemirsa, Anda kembali di Breaking News. Penyidik Bareskrim Polri kembali memeriksa keluarga Brigadir Yosua. Pemeriksaan terkait laporan kuasa hukum keluarga yang melaporkan Putri Chandrawati dengan dugaan laporan palsu terkait pelecehan. Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua menjalani pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Keluarga Brigadir Joshua yang menjalani pemeriksaan di salah satu ruang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi tersebut terdiri dari ayah dan ibu Brigadir Joshua, kakak dan tante Brigadir Joshua. Pemeriksaan dilakukan sejak Kamis siang hingga sore hari dengan sejumlah pertanyaan terkait laporan keluarga Brigadir Joshua melalui kuasa hukumnya terkait laporan palsu dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Pemeriksaan ini antara pengaduannya Pak Kamarudin, pengaduan keluarga lah gitu kan, bahwasannya Ferdi Sambo itu yang selalu berkata bohong itu, yang bilang pelecehan padahal sudah di SP3, masih juga dilaporkan orang itu istilahnya masih mengaku kalau memang dilecehkan, padahal kan sudah di SP3 kan. Keluarga menilai isu pelecehan seksual terus diungkap oleh Putri Chandrawati sebelum terjadi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua untuk menghindari dari jerat hukum di mana para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sejumlah pihak telah diperiksa pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo. Terbaru, kepolisian telah meminta keterangan dari pihak keluarga. Kita terhubung dengan Yola Dwianti di Bareskrim Polri Jakarta untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selamat malam, Yola. Apa informasi terbaru di Bareskrim saat ini? Ya, selamat malam Mirva dan juga pemirsa. Memang dapat kami sampaikan untuk perkembangan dari kasus yang menewaskan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat ini terus dilakukan. Salah satunya yakni yang mana keluarga dari Brigadir J sendiri ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Bareskrim terkait dengan laporan palsu kuasa hukum Kamarudin Simanjuntak di Mapolda Jambi pada Kamis kemarin, yakni tepatnya pada tanggal 8 September 2022. Adapun keluarga Brigadir J yang dimintai keterangan adalah orang tua dari Brigadir J yakni Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak. Selain itu juga ada kakak dan juga bibi dari Brigadir J yakni Yuni Huta Barat dan juga Rohani Simanjuntak. Setelah melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 11 jam yang dilakukan di Mapolda Jambi dengan sekiranya ada 13 pertanyaan yang diajukan terkait laporan Kamarudin Simanjuntak tersebut. Ini Samuel Huta Barat mengaku dimintai klarifikasi terkait laporan kuasa hukum mereka Kamarudin Simanjuntak kepada Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati atas dugaan pengaduan palsu. Dan juga selain itu Mirva dan juga pemirsa dapat kami sampaikan terkait obstruction of justice dari kasus yang akhirnya menewaskan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat ini sudah dilakukan kepada AKBP Jerry Raymond Siagian selaku mantan Wadir Tipidum Polda Metro Jaya dan juga mantan Kasubdit Renakta AKBP Pujiarto, yang mana keduanya ini sudah dilakukan sidang etik pada hari Jumat tepatnya di tanggal 9 September 2022 lalu, yang mana keduanya ini diduga tidak profesional dalam menindaklanjuti dua laporan polisi, yang mana laporan pertama ini berupa pelecehan seksual terhadap istri dari Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati, yang mana pada kala itu dilakukan ataupun diklaim oleh Sambo CS ini sebagai faktor ataupun penyebab dari terjadinya pembunuhan yang akhirnya menewaskan Brigadir J. Sementara laporan kedua yakni soal percobaan pembunuhan istri Ferdi Sambo. AKBP Jerry dan juga AKBP Pujiarto juga diduga terlibat saat mendesak LPSK untuk melindungi istri dari Ferdi Sambo tersebut yakni Putri Chandrawati. Desakan itu disampaikan
disampaikan AKBP Jerry pada saat pertemuan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dan juga dari hasil sidang etik tersebut, ini AKBP Jerry diberhentikan ataupun dipecat secara tidak hormat dan juga mendapatkan sanksi penempatan khusus yakni selama 29 hari. Namun memang patsus tersebut sudah dijalani oleh AKBP Jerry dari tanggal 11 Agustus hingga 9 September 2022 lalu. Sedangkan untuk AKBP Pujiarto sendiri ini dijatuhi sanksi administratif dan juga sanksi etika karena dinilai tidak profesional lantaran menindaklanjuti laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, yang mana sanksi administratif tersebut berupa penempatan khusus selama 28 hari serta sanksi etika berupa permintaan maaf kepada pimpinan Polri. Sebelumnya, Mirva dan juga pemirsa, memang AKBP Jerry dan juga AKBP Pujiarto ini telah dimutasi ke Yanma Polri pada tanggal 23 Agustus 2022 lalu. Sebelumnya memang Mirva dan juga pemirsa, hingga saat ini tim dari Bareskrim Polri sudah menetapkan 7 tersangka terkait obstruction of justice dalam kasus pembunuhan yang akhirnya menewaskan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ketujuh tersangka tersebut adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan juga AKP Irfan Widianto. Dan memang hingga saat ini sudah terdapat 5 anggota Polri yang mendapatkan sanksi PTDH dari KKEP. Kelimanya yakni adalah AKBP Jerry Raymond Siagian, Ferdi Sambo, Kombes Agus Nurpatrian, Kompol Cuk Putranto, dan juga Kompol Baikuni Wibowo. Sementara ada 2 polisi yang mendapatkan sanksi administratif, yaitu selain AKBP Pujiarto juga ada AKP Diah Chandrawati yang juga ikut di sidang etik mendapatkan sanksi demosi atau penurunan jabatan. Sementara untuk 4 tersangka, untuk 3 tersangka obstruction of justice dari kasus pembunuhan yang menewaskan Brigadir J, yakni Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman, dan juga AKP Irfan Widianto memang belum dilakukan sidang etik. Namun menurut informasi yang kami dapatkan dari Kadifumas Mabes Polri, Irjen Didi Prasetyo ini mengatakan akan dilaksanakan sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan pada pekan depan. Mirva. Ya baik, terima kasih Yola Dwianti atas laporan langsung Anda dari Bareskrim Polri. Pemirsa, AKP Diah Chandrawati menjalani sidang komisi etik dengan menghadirkan 4 orang saksi. AKP Diah diduga melakukan ketidakprofesionalan dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Hasil sidang kode etik dan profesi terhadap AKP Diah Chandrawati yang digelar di Gedung Tensisi Divisi Propam Polri Jakarta Selatan memutuskan menjatuhkan sanksi demosi selama 1 tahun. Dalam sidang etik AKP Diah yang berlangsung sekitar 6 jam, Polri menghadirkan 4 orang saksi. AKP Diah disebut melakukan pelanggaran profesi kategori sedang dalam proses penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. AKP Diah disebut berperan serta terkait surat kepemilikan pistol Glock 17 Barada Eliezer. Dalam persidangan kali ini, Kombes Rahmat Pamuji ditunjuk sebagai Ketua Komisi Sidang Etik terduga pelanggaran AKP Diah Chandrawati. Kemudian putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKP DC, yaitu 1. Sanksi etika perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Kemudian sanksi administratif, yaitu mutasi yang bersifat demosi selama 1 tahun. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 7 orang anggotanya sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dari ke-7 orang tersebut, 4 diantaranya telah mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri.
Pemirsa, penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua terus bergulir. Polri secara resmi telah memecat 5 perwira secara tidak hormat karena terbukti merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Komisioner Kompolnas beberapa waktu lalu menyatakan personil polisi yang terbukti bersalah melakukan kesalahan sedang dikenakan sanksi mulai dari demosi fungsi kerja atau penundaan kenaikan kepangkatan. Pak, jadi untuk kasus yang melibatkan sejumlah polisi ini yang melanggar kode etik, seperti apa nanti sanksi yang akan diterapkan dan apakah ada juga pembagiannya, sanksi berat, ringan seperti itu? Baik, terima kasih Mas Wilson dan Syafa. Untuk pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri pada hari ini, tentu ini masih dalam proses, masih berlangsung. Tentu kita tidak bisa memberikan informasi karena belum selesai, belum tuntas. Kita tunggu sampai pembacaan putusan, nanti apakah terduga pelanggar AKPDC ini akan melakukan banding atau tidak, ini sementara kita pantau terus. Namun pelaksanaan sidang kode etik hari ini tentu tidak dalam klaster, sekali lagi tidak dalam klaster yang dugaan tindak pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice yang itu 7 tersangka termasuk FS. Nah, untuk klaster obstruction of justice kan sudah dilakukan sidang sebagian kemarin itu yang berakhir dengan putusan sanksi administratif diberikan kepada terduga pelanggar yaitu PTDH, ada Kompol CP, ada Kompol BW, dan kemarin sampai berlangsung 2 hari karena cukup luar biasa pemeriksaan saksi-saksinya, 14 saksi sangat teliti sehingga putusnya baru kemarin KBP ya, Kombes AN itu juga di PTDH, ketiga-tiganya menggunakan haknya mengajukan banding. Nah, persoalan mengajukan banding ini sebenarnya berdasarkan pengumpulan data kami selama ini di dalam melakukan pengawasan itu memang anggota Polri yang diberikan sanksi administrasi dalam putusan sidang Komisi Kode Etik itu mayoritas mengajukan banding karena memang haknya diberikan dan mereka menggunakan. Nah, untuk yang pada hari ini tidak termasuk di dalam klaster dugaan tindak pidana obstruction of justice, tapi ini murni terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi ya. Itu salah satunya tidak menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawabnya secara profesional. Baik, Pak Yusuf, kalau bagi polisi yang masuk dalam klaster melanggar kode etik karena tidak profesional dalam bekerja ini, perlukah juga diberikan sanksi PTDH atau bisa lebih ringan, Pak Yusuf? Biasanya seperti apa? Yang dalam praktek dan penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi itu memang antara klasifikasi ringan, sedang, berat selama ini itu sangat berkorelasi, memiliki koherensi. Nah, kalau dia berat yang sudah dilakukan sidang kode etik kemarin dari FS dan terhadap perwira di bawahnya lagi itu berkategori berat, selama ini dinyatakan perbuatan tercela, sanksi etiknya dan sanksi administratifnya yang selama ini dipraktekkan itu ya PTDH. Nah, itu kategori berat. Nah, kalau berkategori sedang dalam prakteknya ini kan murni pelanggaran kode etik dan hari ini AKPDC ini dikategorikan dugaan pelanggaran sedang dalam praktek dan penerapannya sanksinya sepertinya tidak PTDH. Tapi sepenuhnya itu pada kewenangan majelis hakim di dalam mempertimbangkan pasal-pasal tuntutan, fakta-fakta persidangan, termasuk di dalamnya pembuktian dan keterangan saksi tentu ada pada keyakinan. Tapi di dalam praktek penerapan sanksi, ada sanksi yang tidak PTDH itu biasanya pada klasifikasi yang berkategori ringan dan sedang. Baik, biasanya apa Pak? Apakah memang ada pergeseran jabatan atau mungkin penurunan jabatan yang diterapkan kepada pihak kepolisian yang melanggar profesinya? Ya, biasanya yang paling berat berkategori sedang, bukan sanksi administratif PTDH itu yang masih administratif, barangkali itu demosi, pemindahan, baik itu demosi untuk pemindahan fungsi kerjanya atau demosi kewilayahan, dipindahkan ke wilayah lain, atau bisa juga sanksi administratifnya itu
itu dalam praktek sesuai dengan normanya penundaan kenaikan kepangkatan, misalnya seperti itu. Ya, Pak Yusuf, beberapa polisi yang terseret kasus Sambo ini mengaku hanya sebagai korban skenario Sambo. Mereka melakukan perintah atasan tanpa mengetahui bahwa yang diperintahkannya ini merupakan bagian dari skenario atau rekayasa. Apakah ini juga bisa mengurangi hukuman mereka? Tentu semuanya itu akan dibuktikan di dalam fakta-fakta persidangan ya. Pembuktian alat bukti, apakah itu dalam bentuk surat atau keterangan ahli atau dalam bentuk keterangan saksi-saksi. Dibuktikanlah peran mereka itu masing-masing terduga pelanggar sebagaimana dalam kesaksian. Apakah murni berada dalam situasi menjalankan perintah, apakah tidak. Benar memang ada perintah, tapi terkait dengan tidak melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya secara profesional itu bisa diukur melalui lingkup tugas dan wewenangnya. Yang dimaksud dengan profesional itu kan sebagaimana dimaksud di dalam norma kode etik profesi itu sendiri, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Apa iya anggota personil yang bertugas di Propam melakukan penyidikan tindak pidana? Nah, itu kan tidak sesuai dengan tugas dan pokoknya. Ketika mendapatkan perintah untuk mengurus TKP, mengolah TKP misalnya, mengolah TKP ini misalnya saja, anggota personil yang bertugas di Propam, maka itu tidak profesional. Itu mengolah TKP bukan tugas Propam, itu kewenangan penyidik misalnya. Pemirsa, breaking news segera kembali sesaat lagi.